Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Pak Andrian, seperti biasa dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia. Teman-teman semua, kali ini Pak Andrian seperti biasa berkesempatan untuk menyampaikan lagi materi Bahasa Indonesia dengan tema yang baru ya teman-teman, menikmati cerita sejarah. Jadi, tema ini adalah tema kedua di kelas 12 ya teman-teman. Nah, ini adalah cerita sejarah. Jadi nanti kita akan berbicara mengenai masa lalu ya teman-teman. Seperti biasa teman-teman semua, Pak Andrian selalu mengingatkan pada kalian semua supaya dukung channel Pak Andrian dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian kalau dirasa pembelajaran ini menarik, silakan share kepada teman-teman yang lain sehingga teman-teman yang lain itu mendapatkan ilmu yang sama seperti kalian. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan kepada materinya. Yang pertama, kita kenali dulu cerita sejarah itu apa sih sebenarnya. Nah, ini dia. Pengertian dari teks cerita sejarah adalah kisah imajinasi yang ditulis dengan tokoh atau latar sejarah yang benar-benar terjadi. Meskipun imajinatif, teks ini tetap memuat sejarah yang faktual namun hanya digunakan untuk latar belakang dan beberapa unsur lainnya. Jadi maksudnya teman-teman, teks cerita sejarah ini berawal dari kisah yang nyata atau benar-benar terjadi ya. Dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang otentik seperti itu. Contohnya ada dokumen, mungkin rekaman video sejarah seperti itu ya. Tetapi kemudian diceritakan kembali. Nah, di sini biasanya diceritakan kembali itu si penulis ini akan memasukkan hal-hal imajinatif atau sudut pandang dari mereka, sehingga teks cerita sejarah ini bersifat imajinatif seperti itu. Nah, pada dasarnya hampir semua prosa ataupun novel dapat memuat nilai sejarah jika gaya penulisan yang digunakan adalah gaya realis ya. Namun kandungan sejarahnya tidak akan sekuat teks cerita sejarah. Untuk menghilangkan kekaburan yang rentan terjadi, kita juga harus memahami apa itu teks sejarah seperti itu ya. Ini merupakan pengertian dari cerita sejarah ya. Kita lihat dari sejarah yang lain, yaitu adalah adanya novel sejarah. Jadi novel sejarah ini tulisan imajinasi atau prosa fiksi yang bertokoh atau berlatar peristiwa sejarah yang ditulis menggunakan gaya bahasanya itu novel ya, yang berarti dibahas secara panjang lebar dan juga mendetail. Meskipun tidak benar-benar merekam kejadian peristiwa atau tokoh nyata, namun dasarnya adalah sejarah yang ada. Jadi maksudnya kayak gini, kalau kalian mengenal adanya film Surabaya ya, waktu itu diceritakan lagi itu. Jadi di situ memuat sejarah yang benar-benar terjadi, adalah adanya perang di sana. Tapi kemudian dibuat sebuah cerita, yaitu dengan dengan gaya atau penulisan yang berdasarkan dari sudut pandang si penulis itu tadi. Jadi adanya sejarah yang nyata kemudian dituliskan kembali dengan imajinasi ataupun tokoh-tokoh yang baru seperti itu ya, tokoh-tokoh yang tidak termuat dalam sejarah. Ini yang dimaksud dengan novel sejarah ya. Jadi kalau kita sudah mengenal apa yang pertama tadi itu adalah teks cerita sejarah, kemudian yang kedua ini adalah novel sejarah, kita lihat perbedaan ataupun kedua cerita sejarah ini ya. Kita lihat perbedaan teks cerita sejarah dan juga novel sejarah. Yang pertama, teks cerita sejarah dituntut untuk menyajikan hal-hal faktual seperti itu ya, yang benar-benar ada dan pernah terjadi. Kemudian kalau novel sejarah bebas untuk menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada, itu boleh ya. Kemudian yang kedua, sejarawan wajib untuk menyampaikan sesuatu sebagaimana adanya, ya, sesuai dengan realita dan tidak boleh direka-reka ataupun ditambah. Jadi kalau teks cerita sejarah itu benar-benar terjadi dan tidak boleh ditambahkan lagi. Tapi kalau novel, nah biasanya di sini si novel ini menciptakan sesuai dengan imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa, dan di mana, namun tetap memiliki keterkaitan dengan situasi atau sejarah yang ada. Ya. Kemudian yang ketiga, hubungan antara fakta suatu dengan yang lainnya perlu direkonstruksi, setidaknya melibatkan topologis atau kronologi yang ada. Jadi benar-benar harus dicari terlebih dahulu waktunya kapan, kemudian kejadiannya di mana saja, seperti itu harus direkonstruksi atau melibatkan
ilmu tentang waktu yang tepat seperti itu. Kemudian kalau novel sejarah ini berkaitan dengan imajinasinya ya. Kemampuan dari si penulis ini mewujudkan cerita sebagai suatu koherensi yang memiliki hubungan dengan situasi sejarah. Jadi sejarahnya ada, kemudian dituliskan kembali dengan imajinasinya si penulis. Kemudian yang keempat, sejarawan harus membuktikan bahwa yang dibawakan pada masa kini dapat dilacak eksistensinya. Maksudnya, jadi ketika dia menuliskan teks cerita sejarah itu harus benar-benar sesuai dengan sejarah yang ada dan juga dapat dilacak kebenarannya. Kemudian kalau novel sejarah tidak terikat pada fakta sejarah sepenuhnya, terutama bagi mengenai apa, siapa, kapan, di mana, tidak butuh bukti ataupun saksi teks sejarah. Jadi maksudnya di situ bisa melibatkan tokoh-tokoh baru, kemudian kapan dan di mananya, tempat-tempatnya juga boleh direka, tetapi ya itu tadi tetap harus mengacu kepada sejarah yang dituliskan. Kemudian yang terakhir, pelaku-pelaku hubungan antar pelaku kondisi, situasi hidup, dan keadaan masyarakat secara universal harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Kalau novel sejarah, pelaku atau tokoh hubungan, situasi, dan kondisi masyarakat dapat berasal dari imajinasi yang si penulis itu tadi, tetapi harus memiliki referensi sejarah yang kuat seperti itu. Jadi maksudnya adalah gagasannya atau idenya berangkat dari sejarah, tetapi dibuatkan ulang ceritanya oleh penulis seperti itu ya teman-teman. Ini merupakan perbedaan cerita sejarah maupun novel sejarah. Jadi kalian harus bisa membedakan itu semua ya. Kemudian sebelum Pak Andrian lanjut, seperti biasa kalau ada pertanyaan ataupun berkaitan dengan pernyataan kalian, silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nanti Pak Andrian akan langsung menanggapinya ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Nah, di dalam novel sejarah pasti mengandung adanya nilai-nilai. Karena apa? Jadi seperti hanya novel pada umumnya, novel sejarah juga pasti mengandung adanya keterkaitan antara keadaan nyata dan juga hal yang dituliskan ya. Novel sejarah banyak mengandung nilai-nilai yang disajikan secara implisit, langsung dan eksplisit ya, tidak langsung ya. Kemudian sebagai besar nilai yang disajikan masih sesuai dengan kehidupan saat ini atau dapat menjadi pembelajaran di masa ini. Berikut nilai-nilai yang hadir dalam novel sejarah. Yang pertama, adanya nilai budaya. Kemudian adanya nilai moral atau etika. Yang ketiga ada nilai agama. Yang keempat ada nilai sosial, dan yang kelima ada nilai keindahan ya. Jadi nilai budaya itu berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri ya. Kemudian kalau moral itu berarti berkaitan dengan tingkah laku yang disajikan oleh para pelakunya yang dapat nanti kita menjadikan referensi untuk kehidupan nyata. Kemudian nilai agama itu berkaitan dengan masyarakat atau individu ya, berkaitan dengan individu maupun dengan Tuhannya. Kemudian nilai sosial ini berkaitan dengan hubungan antara tokoh yang ada di dalam novel itu ya. Kemudian keindahan biasanya berkaitan dengan jalan cerita, kalimat-kalimat yang disajikan, perkataan-perkataan pelaku di dalam teks novel tersebut gitu ya. Itu merupakan keindahan yang ada di dalam novel sejarah. Ini adalah 5 nilai-nilai yang ada di dalam novel sejarah ya. Begitu teman-teman, ada hal yang mungkin sekiranya masih belum paham, silakan seperti biasa tulis di kolom komentar ya. Saya lanjutkan. Nah, ini yang terakhir. Materi kita yang terakhir, menentukan hal yang menarik dalam novel sejarah. Nah, kita dapat menentukan hal menarik dari novel sejarah yaitu dengan cara kapan latar dan waktu cerita novel sejarah tersebut. Kemudian di mana latar novel sejarah tersebut. Kemudian yang ketiga, peristiwa apa yang dikisahkan. Keempat, siapa saja tokohnya, dan juga bagaimana bagian mana yang menandakan bahwa novel itu adalah novel sejarah ya. Nah, ini adalah 5 hal yang kita dapat analisa ketika kita ingin mencari hal yang menarik dalam novel sejarah. Kapan peristiwa atau latar, di mana waktunya kapan di dalam novel sejarah tersebut. Oh, mungkin contohnya pada saat penjajahan seperti itu ya. Di mana latarnya? Jadi berkaitan dengan tempat-tempat di mana saja yang disajikan di dalam novel sejarah tersebut. Kemudian peristiwa apa yang dituliskan seperti itu ya. Kemudian yang keempat,
ada siapa saja tokoh yang terlibat di dalam cerita sejarah tersebut. Kemudian yang terakhir, bagian mana yang menandakan bahwa novel itu adalah novel sejarah. Demikian teman-teman, 5 hal yang dapat kalian analisa ketika kalian ingin mencari hal-hal yang menarik dalam novel sejarah. Nah, sudah sampai di penghujung video ini. Jika ada hal-hal yang masih sekiranya belum paham ataupun ada pertanyaan-pertanyaan ataupun saran dari kalian, silakan tulis di kolom komentar. Pak Andrian akhiri. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini tanpa ada skip seperti itu ya. Dan juga silakan dukung channel Pak Andrian seperti biasa dengan cara klik subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, share kepada teman-teman yang lain sehingga teman-teman yang lain dapat memperoleh ilmu yang sama seperti kalian. Semangat belajar teman-teman, tetap jaga kesehatan. Terima kasih dari Pak Andrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.